وأشغلني ظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغلني ظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. Dialah Allah dari Raja segala raja, yang raja selain Allah hamba. Dialah Allah yang maha ada, selain Allah pasti tiada. Dialah Allah yang maha hidup, selain Allah pasti akan mati. Dialah Allah yang maha segalanya. Kalaupun semua makhluk ingkar kepadanya, tidak akan mengurangi sedikit pun keagungannya. Dan kalaupun semua makhluk bertakwa kepadanya, tidak akan menambah keagungannya. Pada zaman Rasulullah SAW, waktu itu Rasulullah SAW sedang mengadakan majelis. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai sahabatku, mau tahukah kalian orang yang pertama kali masuk surga? Yaitu adalah orang-orang di kalangan umatku. Dan mau tahukah kalian siapa orang dari umatku yang didahulukan? Yang pertama adalah orang yang mati syahid." Kata sahabat, "Ya Rasulullah, apakah orang yang mati syahid itu hanya orang yang meninggal, yang sedang berperang di jalannya, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Kata Rasulullah, "Tidak. Ada beberapa kriteria orang yang mati syahid. Ada dua kriteria. Yang pertama syahid dunia dan syahid akhirat, dunia dan akhirat. Syahid dunia syaratnya dia hanya dua, dia muslim dan tidak syirik. Kalau dia meninggal, maka seperti biasa, yaitu dimandikan, dikafani dan disolatkan. Ini khusus untuk syahid dunia. Dan kriterianya yang pertama, seluruh orang yang meninggal dunia karena sakit di perutnya. Orang yang sakit di perutnya dan dia meninggal selama dia muslim dan tidak syirik, maka dia syahid oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun nama penyakitnya di dalam perut dan dia meninggal karena itu, syahid. Yang kedua, setiap orang yang sakit di kepalanya dan dia meninggal karena itu, mau itu tumor kepala atau apapun itu nama penyakitnya, kalau dia sakit di kepala dan meninggal karena itu, syahid. Yang ketiga, orang yang meninggal karena ta'un atau penyakit menular, mewabah dan mematikan, dan dia meninggal karena itu, dianggap syahid oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, tagharq, orang yang tenggelam, dia akan dianggap syahid oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, orang yang minal hadam atau yang mati karena reruntuhan, orang yang tertimbun longsor atau tertimbun gedung yang runtuh, itu akan dianggap mati syahid oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama dia muslim dan tidak syirik. Yang selanjutnya, orang yang meninggal dunia karena melahirkan, ini khusus untuk ibu, berita gembira untuk para ibu. Orang yang meninggal dunia karena melahirkan atau hamil, melahirkan, menyusui dan meninggal karena itu, syahid, akan dianggap syahid oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang hamil, melahirkan, menyusui seperti yang sedang berperang, berjihad membela agama Allah. Ini kata Rasulullah, ibu mohon dipahami. Jadi
intinya sering-sering lah untuk hamil melahirkan menyusui, hamil melahirkan menyusui. Ini akan seperti berjihad, luar biasa itu. Jadi mungkin ibu yang meminta disterilkan atau di KB mungkin ibu yang bilang, mas anak kita cukup 2 ya, itu mungkin sangat begitu hal yang membentang luas ibu ini. Terus rezeki anak saya gimana? Bertanya kan seperti itu biasanya. Allah yang jamin ibu, Allah yang tanggung jawab. Jodoh hati cilaka sudah ditentukan. Bahkan sebelum kita dilahirkan 50.000 tahun sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, narzuqukum wa iyyahum, kami yang kasih rezeki kamu kepadamu seperti kami yang memberikan rezeki kepada anak-anakmu. Jadi jangan khawatir ibu. Jadi visi ibu sekarang adalah hamil, melahirkan, menyusui. Hamil, melahirkan, menyusui. Ini seperti berperang berjihad, bu. Luar biasa. Syahid nanti kalau ibu meninggal di antara hamil, melahirkan, menyusui, maka akan dianggap syahid. Surga buat ibu. Orang yang meninggal dunia karena terbakar, tapi tidak direncanakan ini tidak tadi. Kalau direncanakan bunuh. Yang selanjutnya orang yang pergi atau sedang menuntut ilmu dan dia meninggal dunia akan dianggap syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini khusus untuk mahasiswa sebelum berangkat diniatkan untuk mencari menuntut ilmu. Walaupun meninggal syahid, insya Allah. Yang selanjutnya orang yang membela harta atau hak miliknya. Misalkan bapak ibu kena musibah, digagal, dan ibu meninggal mempertahankan harta yang ibu miliki, syahid, surga buat bapak ibu. Yang selanjutnya orang yang membela agamanya. Jadi dia disuruh murtad, tidak mau, lebih baik saya mati daripada murtad. Ini akan bisa dianggap syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya orang yang membela kehormatan keluarganya dan dia meninggal karena itu syahid. Muslim ini kayak lebah, Pak, pantang disakiti. Kalau disakiti sampai mati dia selesaikan urusan itu. Jadi jangan coba-coba main dengan orang muslim. Yang selanjutnya orang yang meninggal di hari Jumat. Ada rencana apa? Ada. Ini akan dianggap syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak direncanakan ya. Karena syahid itu adalah pilihan dan kita bisa berdoa untuk itu. Yang selanjutnya orang yang meninggal dunia sedang mencari nafkah keluarganya. Allah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang terakhir. Yang kedua, kriteria orang yang mati syahid, yaitu syahid dunia dan akhirat. Dan ini keistimewaannya luar biasa, lebih dari kriteria-kriteria yang tadi saya jelaskan. Orang yang syahid dunia akhirat ini, yang pertama keistimewaannya, pada saat dia berjihad dan berperang di jalan Allah, saat ada yang menetes darah keluar dari salah satu anggota badannya, satu tetes saja yang keluar pada saat berjihad sudah menghapus seluruh dosa yang pernah dia buat sepanjang hidupnya. Satu tetes darah yang terjatuh dihapus dosa Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia akan melihat tempatnya dalam surga. Jadi pada saat sakaratul maut diperlihatkan oleh Allah tempat tinggalnya di dalam surga. Dan pada saat kejadian itu maka terjadilah nomor 3. Tidak merasakan sakitnya sakaratul maut terkecuali hanya seperti dicubit. Contoh dalam cerita Nabi Yusuf, ketika para pembesar Mesir perempuan ketika itu memotong apel, ketika melihat Nabi Yusuf apelnya sudah habis diiris, tangannya yang diiris berserakan. Itu saking terhipnotisnya dengan baru keindahan dunia. Apalagi ini yang orang mati syahid
diperlihatkan tempatnya di dalam surga, maka sakaratul mautnya seperti dicubit. Yang selanjutnya, bebas tanya jawab di alam kubur. Orang yang mati syahid di dunia akhirat yang berperan di jalan Allah akan terbebas dari pertanyaan munkar dan nakir. Mungkin munkar dan nakir hanya bersilaturahim saja kepada orang-orang yang mati syahid. Luar biasa keistimewaan yang mati syahid. Dan yang selanjutnya, Allah akan bebaskan dia sebebas-bebasnya saat ketegangan dan ketakutan memuncak di alam mahsyar. Jadi orang yang mati syahid ini tenang pada saat di alam mahsyar nanti. Yang selanjutnya akan diletakkan mahkota di atas kepalanya yang bertaburkan berlian dan tahta. Dan kalau diperbandingkan satu butir berlian kalau dibeli dengan dunia dan segala isinya, tidak akan mampu dibeli. Ini satu butir tidak akan mampu dibeli. Dan keistimewaan yang selanjutnya, Allah berikan kepadanya wewenang 70 orang jadi penghuni surga. Jadi kalau bapak ibu punya saudara atau anaknya sudah bercerai, nah itu akan menyelamatkan kita nanti. Ini perbandingannya luar biasa, sangat jauh dengan Hafiz Al-Quran. Hafiz Al-Quran ini 10 orang yang diajak masuk surga. Kalau orang yang syahid 70 orang yang kita bisa angkut ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anaknya, mertuanya, cicit, cucu, cicit yang gak warai itu, semua ada masuk surga. Tapi orang yang satu aja yang orang mati syahid dalam keluarga kita. Ini haknya orang yang mati syahid itu. Dan yang selanjutnya adalah dia akan dinikahkan nanti dengan 72 bidadari tercantik di surga. Masya Allah. Poligami ini 72 orang yang syahid di jalan Allah. Peluangnya ada nggak sekarang? Ada. Bapak Ibu bisa cek peluang-peluang untuk mati syahid sekarang banyak. Innama amalu dunia, niatkan dulu, luruskan niat dan ridho Allah akan menyertai insya Allah. Alhamdulillah kita telah mendengarkan sedikit syarah Al-Quran, semoga bermanfaat buat Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa-dosa kita yang terdahulu dan dosa yang akan datang. Amin. Dengan membawa keagungan dan kemuliaan Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang husnul khotimah. Amin. Masjid ini akan jadi saksi ya Allah kalau kami pernah memohon meminta pengampunan kepada Allah. Masjid ini akan jadi saksi Allah. Insyaallah. Wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna